Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Saudara, ya kebaikanmu tak sanggup membawamu ke sorga. Dalam Injil ada kisah seseorang yang bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ini dicatat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, dalam Lukas disebut seorang pemimpin. Kemudian dalam Matius disebut orang muda. Ya, sedangkan dalam Markus disebut orang saja, seseorang yang berlari-lari mendapatkan Yesus dan bertelut di hadapan Yesus ya. Oke. Coba bayangkan ada seorang pemimpin muda datang mendapatkan Yesus dan bertelut di hadapannya. Bertanya, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, jadi yang dipahami orang tersebut adalah bahwa keselamatan itu tergantung dari usaha manusia untuk memperolehnya. Nah, orang tersebut merasa sudah melakukan semua yang diperintahkan dalam hukum Taurat. Namun masih bertanya, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, motivasi bertanya ini perlu dipertanyakan juga ini. Kenapa dia bertanya seperti itu? Apakah dia bertanya hanya ingin pamer gitu ya, ingin membanggakan diri bahwa dia sudah melakukan semua perintah Allah, atau apakah dia tidak yakin akan apa yang telah dilakukan? Nah, untuk motivasi ini hanya dia dan Tuhan saja yang tahu ya. Saya juga nggak bisa mengira-ngira, menginterpretasikan apakah dia pamer atau enggak. Terhadap apa yang orang tersebut telah berbuat, yang merasa sudah melakukan semua perintah Allah, Yesus menjawab, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Apa itu? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, mari kita berpikir sejenak ya. Menjual segala yang dimiliki. Segala yang dimiliki itu artinya ya semua. Segala semua. Ya, emas, rumah, motor, baju, sepatu, apalagi deposito, obligasi, tanah, traktor, sapi, lembu ya. Nah, itu namanya baru segala semua. Mungkin nggak itu dijual ya, untuk dibagi-bagikan. Kalau menurut saya sih ya kayaknya sih ya mustahil lah ya, nggak mungkin ya. Artinya apa saudara? Jadi hidup yang kekal itu tidak bisa diperoleh dengan perbuatan baik. Tapi jangan salah paham ya. Jangan diartikan kita tidak perlu berbuat baik. Jangan. Perbuatan baik itu perlu dan bahkan sangat perlu. Tapi bukan untuk memperoleh keselamatan saudara. Perbuatan baik itu perlu untuk mendemonstrasikan kebaikan Tuhan melalui diri kita. Ingat ya, itu bukan kebaikan kita. Ya. Di akhir cerita Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya. Kenapa mungkin bagi Allah? Ya, karena keselamatan itu dianugerahkan oleh Allah, saudara. Kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak mungkin melalui perbuatan baik kita jadi mungkin. Perbuatan baikmu tak sanggup membawamu ke surga. Ya, perbuatan baikmu tak sanggup membawamu ke surga. Ingat ya, imanmulah yang menyelamatkanmu. Imanmulah yang memampukan
berbuat baik, yang memampukanmu berbuat baik untuk mendemonstrasikan kebaikan Tuhan. Dengan kita berbuat baik, orang akan mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.